Selamat pagi adik-adik kelas 8 SMP Negeri 2 Nubatukan. Jumpa lagi dengan Ibu Teti Making dalam materi pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Walaupun kita sedang dilanda atau sedang dalam situasi pandemi COVID-19 dan juga erupsi Gunung Ilelewotolok, tetapi kiranya kita tetap semangat untuk menerima pembelajaran dari rumah. Sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu menegaskan atau sekali lagi mengingatkan, kita tetap mematuhi protokoler kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai dengan materi kita pada hari ini, Ibu mengingatkan, di atas meja belajar kita sudah tersedia kitab suci atau Alkitab, alat tulis, serta buku untuk dapat mencatat hal-hal penting yang akan kita ikuti dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tujuan yang akan kita capai dalam materi tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Yang pertama adalah patuh dalam melaksanakan doa sebelum melakukan aktivitas di sekolah sebagai perwujudan percaya pada Roh Kudus. Yang kedua, berbicara atau bertutur kata halus dan tidak kasar. Yang ketiga, menjelaskan siapakah Roh Kudus. Yang keempat, menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Yang kelima, menyebutkan macam-macam karunia Roh Kudus. Yang keenam, membuat refleksi tertulis tentang materi Yesus mengutus Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mulai dengan materi tentang Yesus mengutus Roh Kudus, Ibu mengajak kita semua untuk bersikap yang baik dalam berdoa. Kita hening sejenak, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau berkenan mengumpulkan kami kembali. Kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Ajarlah kami Bapa, agar kami semakin peka merasakan kehadiran Roh-Mu dalam hati kami. Buatlah kami mampu menjadi saksi-Mu karena bimbingan Roh Kudus-Mu. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah adik-adik, untuk lebih memperdalam materi kita tentang Yesus mengutus Roh Kudus, baiklah adik-adik mendengarkan sedikit penjelasan tentang peristiwa Yesus mengutus Roh Kudus. Peristiwa Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan membuat para rasul mengalami kesedihan dan ketakutan. Mereka sedih karena merasa ditinggalkan oleh sang guru. Mereka takut bukan saja kepada para pemimpin Yahudi yang diduga akan memperlakukan mereka seperti pada Yesus gurunya, melainkan juga takut untuk memberi kesaksian tentangnya. Namun demikian, Yesus pernah menjanjikan kepada mereka seorang penolong yang akan membantu mereka. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Janji Yesus tersebut sungguh-sungguh terpenuhi, bahwa Roh Kudus datang, yakni pada hari Pentakosta. Adik-adik, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta membuat kita menyadari arti kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi nanti kalau ibu tanya tentang peristiwa Pentakosta, adalah peristiwa turunnya Roh Kudus dalam diri para rasul. Turunnya Roh Kudus dalam diri para rasul atau kehadiran Roh Kudus ini memungkinkan kita untuk memahami dan menafsirkan firman Tuhan. Yesus sendiri memberitahu kepada murid-muridnya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berkat bimbingan Roh Kudus itulah kita juga diberi keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dan karya-karyanya yang kita imani. Jikalau penghiburan yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku.
Peran Roh Kudus adalah pemberi karunia. Paulus dalam 1 Korintus ayat 12 menggambarkan karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang yang percaya agar dapat menjalankan fungsi sebagai tubuh Kristus di dunia. Semua karunia ini baik besar maupun kecil adalah pemberian Roh Kudus agar kita dapat menjadi dutanya di dunia, menunjukkan anugerahnya dan memuliakan Dia. Adik-adik yang terkasih, saat berdoa, kita selalu mengawali dan mengakhirinya dengan membuat tanda salib, dengan mengucap, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah kata-kata yang kita ucapkan. Kata-kata itu mengandung makna bahwa kita berdoa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saat kelas 7, kita telah belajar mengenai Allah Bapa yang mencipta dan mendampingi bangsa Israel pada waktu itu. Saat semester 1 kelas 8, kita juga telah belajar tentang Yesus Sang Putra yang berkarya, menderita, sengsara, wafat, dan bangkit bagi kita. Kini di semester 2 ini, kita akan mempelajari tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Bagaimana Roh Kudus berkarya? Hal inilah yang akan kita pelajari bersama dalam materi kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita coba menyimak cerita kitab suci berikut ini. Yang pertama tentang pekerjaan penghibur. Kita buka kitab suci Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15. Ibu ulangi lagi Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai dengan 15. Marilah anak-anak di rumah, pasti anak-anak sedang membuka dan sudah menemukan dasar biblis dari kisah tentang pekerjaan penghibur dalam Yohanes bab 16 ayat 8 sampai dengan 15. Adik-adik coba membacanya secara baik-baik. Coba mengingat kembali isi dari bacaan itu. Setelah membaca kisah kitab suci tersebut, mari kita mendalami isi pesan kitab suci dengan pertanyaan pendalaman di bawah ini. Yang pertama, apa yang dijanjikan Yesus kepada para rasul? Yang kedua, mengapa Roh Kudus disebut roh kebenaran? Yang ketiga, apa saja syarat mengikuti Yesus? Yang keempat, apa harapan Yesus tentang kehidupan rasul-rasul bila Roh Kudus ada dalam diri mereka? Yang kelima, tanda apa saja yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Dan yang terakhir, apakah Roh Kudus masih bekerja dalam gereja atau kehidupan orang Kristiani zaman sekarang? Berilah contohnya, minimal 2 contoh. Sebagai refleksi kita bersama, kita telah mengetahui bersama bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa mendampingi kita. Sadarkah kalian bahwa dalam kehidupan ini kita senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus? Percayakah kalian bahwa dalam kesulitan yang kita hadapi, Roh Kudus selalu mendampingi? Apa yang seharusnya kita lakukan jika kita tetap menerima bimbingan Roh Kudus? Kini, dalam suasana hening, tulislah refleksi kalian di buku catatan masing-masing. Marilah kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin hidup kami menderita melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Berdasarkan situasi hidup kami masing-masing, kami juga hendak berjanji padamu. Sertailah kami, lindungilah kami dalam masa COVID-19 ini dan bencana-bencana lainnya. Ya Bapa, ajarlah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu untuk mengutus Roh Kudus kepada para murid-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih adik-adik, kalian telah sungguh-sungguh belajar melalui daring. Silakan kirim hasil pekerjaanmu dan hasil refleksi ke WA pribadi
Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik, Ibu Teti Making. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita menutupi materi kita pada pagi hari ini, Ibu harapkan adik-adik untuk tidak lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar adik-adik tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.